Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Kami ingin menjelaskan bab 1 tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Manusia merupakan makhluk hidup yang kompleks dengan ciri-ciri khas. Mereka bernapas, makan, minum, berkembang biak, dan bereproduksi. Manusia memiliki kesadaran, pikiran, perasaan, kemampuan belajar, dan berpikir kritis serta kreatif. Manusia bisa melakukan 2 cara pernapasan, yaitu menggunakan dada dan perut. Hewan bernapas dengan cara berbeda sesuai jenis dan habitatnya. Mamalia, burung, dan reptil menggunakan paru-paru. Ikan bernafas dengan insang, amfibi seperti katak menggunakan paru-paru dan kulit. Serangga memakai trakea. Sementara hewan kecil seperti cacing pipih bernapas melalui difusi langsung. Cara ini disesuaikan dengan kebutuhan oksigen dan lingkungan hidup masing-masing. Komponen abiotik merupakan keadaan fisik dan kimia di sekitar organisme yang menjadi medium dan substrat untuk menunjang berlangsungnya kehidupan organisme tersebut. Beberapa contoh komponen abiotik adalah air, udara, cahaya matahari, tanah, topografi, dan iklim. Komponen biotik adalah komponen dalam ekosistem yang mengacu pada makhluk hidup yang ada di bumi. Komponen biotik ini dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Komponen biotik memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam ekosistem. Komponen biotik dapat dibagi menjadi 3 berdasarkan perannya, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer. Interaksi antar komponen biotik adalah hubungan timbal balik antara organisme hidup dalam ekosistem. Berikut beberapa contoh jenis interaksi tersebut. Yang pertama, interaksi simbiosis mutualisme, yaitu kedua organisme saling menguntungkan. Contohnya bakteri Rhizobium dengan tanaman kacang-kacangan. Kedua, simbiosis komensalisme adalah satu organisme diuntungkan, yang lain tidak terpengaruh. Contohnya burung yang bersarang di pohon. Ketiga, simbiosis parasitisme adalah satu organisme diuntungkan, yang lain dirugikan. Contohnya kutu rambut pada manusia. Dalam suatu lingkungan terdapat 2 komponen utama, yakni biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah benda-benda hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Sementara komponen abiotik mencakup benda-benda mati seperti udara, cahaya, tanah, bebatuan, dan lain sebagainya. Pada suatu ekosistem, interaksi atau hubungan timbal balik antara komponen abiotik dan biotik ini senantiasa terjalin. Interaksi antara komponen biotik dengan abiotik merupakan penyebab terjadinya aliran energi pada suatu ekosistem. Contohnya, manusia bernapas dengan cara menghirup udara, atau tumbuhan hijau yang menghasilkan zat makanan melalui proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Air merupakan sumber daya alam yang paling mudah terkontaminasi polutan karena sifatnya sebagai pelarut universal. Pencemaran air dapat diartikan sebagai suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air, seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Perubahan ini mengakibatkan menurunnya kualitas air hingga ke tingkat yang membahayakan, sehingga air tidak bisa digunakan sesuai peruntukannya. Jenis-jenis limbah yang dapat menyebabkan pencemaran air, yaitu limbah padat, limbah organik, limbah cair, dan limbah kimia.
Pencemaran udara adalah masalah lingkungan yang disebabkan oleh zat-zat berbahaya di atmosfer. Penyebabnya meliputi emisi kendaraan, pembakaran bahan bakar fosil, aktivitas industri, dan kebakaran hutan. Dampaknya mencakup gangguan kesehatan, perubahan iklim, dan kerusakan ekosistem. Upaya pengurangan dapat dilakukan dengan menggunakan transportasi umum, menghemat energi, menanam tanaman, dan mendukung kebijakan lingkungan. Pencemaran tanah terjadi akibat masuknya zat berbahaya seperti limbah industri, pestisida, pupuk kimia, dan sampah plastik yang merusak kesuburan tanah dan ekosistem. Dampaknya meliputi penurunan produktivitas tanah, pencemaran air tanah, serta gangguan kesehatan makhluk hidup. Pencegahan dapat dilakukan dengan pengelolaan limbah yang baik, penggunaan bahan ramah lingkungan, dan rehabilitasi lahan tercemar. Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran lingkungan, seperti mengelola limbah dengan baik, menanam pohon, dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Selain itu, penting untuk melakukan edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan menerapkan prinsip pengolahan yang berkelanjutan. Dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.